Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini mereka membahas tentang mujizat. Berikut cuplikan videonya. Mbak, Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Dia turun dapat wahyu sholat 5 waktu. Itu mujizat nggak? Dengar nggak? Mimpi. Itu mimpi, boleh. Nah, Ya. itu hanya mujizat yang sedikit aja yang kuutarakan. Coba Mbak, sedikit aja mimpi itu. Belum mujizat banyak ya, tuh, masih banyak banget, masih banyak lagi. Cuma Mbak nggak tahu semua. Makanya kalau Mbak nggak tahu semua, berarti Mbak nggak ngikuti perjalanan Rasulullah. Makanya aku maklum kalau Mbak nggak tahu. Ya, oke. Minimal punya data. Sejarah Nabi udah terangkan. Nah gini aja, dasar Rasulullah lah. Di mana? Mbak tahu Ibrahim dibakar masih hidup? Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Nggak ada cerita semua. Udah sekarang tanya aja sama aku deh masalah Dongeng. mujizatnya Rasulullah, moral mujizatnya Yesus. Iya. Mujizat membelah bulan tertulis di mana? Itu aja, satu aja. Saya pengen satu Itu nggak tertulis, Mbak. Sejarahnya aja waktu dia yaitu musafir disuruh membelah bulan. Namanya sejarah berarti tertulis, Pak. Nah, di mana tulisan itu? Sejarah itu artinya peristiwa yang terjadi lalu ditulis. Itu arti sejarah. Kalau Anda Sebenarnya bilang sejarah itu ditulis, Mbak. sejarah, Nah, kita di nggak mana bisa baca kan, kita tertulisnya? nggak punya datanya di buku saya tahunya Dong. pokoknya. Langsung kita lihat video lengkapnya, dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha di video berikut, langsung tekan tombol like sekarang juga dan juga share atau bagikan video ini supaya semakin banyak orang yang dicerdaskan di luar sana dan semakin banyak yang percaya Yesus adalah Tuhan. Yuk, mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita bagikan videonya setelahnya kita menontonnya. Akhir jadi apa? Loh, itu ya Allah yang Maha tahu. Kita Kalau kan manusia, kamu Mbak. mengatakan kalau dia diciptakan dari cahaya dan menjadi gelap, saya tanya, apakah malaikat itu diciptakan dari kegelapan atau dari cahaya? Sehingga dia Dari kembali. cahaya. Loh, Nurnya Muhammad. Kalau dia dari Nurnya Nabi cahaya, Muhammad. ini Pak, logikanya ya. Kalau manusia berasal dari tanah kembali jadi tanah. Loh, harusnya malaikat dari cahaya kembali jadi cahaya dong. Kok jadi dari gelap? Dia bisa mengatakan dari gelap. Tadi Anda Mbak. bilang kan? Anda bilang kan, kalau malaikat mati jadi apa? Jadi gelap. Itu jawaban Anda. Ada yang ditunggu-tunggu oleh manusia selain datangnya Allah. Datang kemana? Manusia itu ada di bumi. Allah mau itu turun kemana? Komitmen apa? Kamu baca kitab kamu. Loh, kamu bisa baca Al-Quran cuma translate atau terjemahan. Enggak, kamu tahu ahli kamu. Gak usah berisik. Kau baca dulu aja terjemahannya, Dek. Banyak gaya. Islam. Mau bertanya apa? Islam. Bukan bertanya sih, sebenarnya saya mau menanggapi yang tadi Mas siapa yang katanya membahas Nabi Isa, yang katanya kan masih, ya keyakinan kita kan Nabi Isa itu masih hidup ya. Keyakinan umat Islam itu yang masih hidup itu Nabi itu ada Nabi Isa, Nabi Khidir. Halo? Halo, Pak. Ya, Silakan. ya, saya mau menanggapi yang katanya orang yang bingung tadi, Mbak. Yang bingung katanya kok Nabi Isa kan nggak mati. Memang kan kita umat Islam masih meyakini kok Nabi Isa itu belum meninggal ya. Termasuk Nabi Idris itu belum meninggal dalam keyakinan umat Islam. Nabi Ilyas sama Ilyasa belum meninggal. Nabi Khidir juga belum meninggal. Sebenarnya kalau masalah belum meninggal ini kita nggak terlalu bingung sih sebenarnya. Tapi kalau pemahaman Masnya tadi bingung, saya juga nggak tahu sih kenapa dia masih bingung gitu loh. Tapi menurut Bapak Ilyas itu dan Nabi Khidir itu akan mati nggak? Akan mati. Semua yang makhluk hidup itu akan mati saat hari kiamat nanti juga akan mati kok. Semua, bahkan malaikat pencabut nyawa juga mati nanti. Itu menurut keyakinan Islam. Pencabut nyawa mati, tinggal Allah saja yang enggak. Mau mati tinggal Allah saja yang enggak? Iya, Allah tidak. Berarti nanti Allah sendirian gitu? Allah itu akhirnya akan membangkitkan lagi yang semuanya dimatikan. Dulu itu kenapa? Karena gini, Mbak. Israel itu terakhir kalinya itu Allah memerintahkan Israel, sekarang cabut nyawa kamu. Karena Israel yang terakhir kan, semua sudah yang dicabut oleh Israel. Habis itu Israel disuruh mencabut dirinya sendiri, maka Israel itu merasakan. Saya tanya, Israel itu mencabut nyawanya dari mana? Emang dia bentuknya apa? Itu kan masalah hal itu kan gaib, Mbak. Kita nggak usah tanya masalah bentuknya seperti apa. Jangan ini loh. Sekarang saya tanya, apakah malaikat itu makhluk roh? Makhluk dari cahaya. Allah menciptakan. Iya. Allah menciptakan dari cahaya. Kalau manusia mati jadi tanah, kalau cahaya mati jadi apa?
Kalau cahaya mati ya gelap. Iya, apa dia berakhir jadi apa? Loh itu ya Allah yang Maha tahu. Kita Kalau kan manusia, kamu Mbak. mengatakan kalau dia diciptakan dari cahaya dan menjadi gelap, saya tanya, apakah malaikat itu diciptakan dari kegelapan atau dari cahaya? Sehingga dia Dari kembali. cahaya. Loh, Nurnya Muhammad. Kalau dia dari Nurnya Nabi cahaya, Muhammad. ini Pak, logikanya ya. Kalau manusia berasal dari tanah kembali jadi tanah. Loh, harusnya malaikat dari cahaya kembali jadi cahaya dong. Kok jadi dari gelap? Dia bisa mengatakan dari gelap. Tadi Anda Mbak. bilang kan? Anda bilang kan, kalau malaikat mati jadi apa? Jadi gelap. Itu jawaban Anda toh? Iya. Oke. Apakah malaikat diciptakan dari kegelapan atau dari cahaya? Kalau menurut Al-Quran dari cahaya. Oke. Kalau dari cahaya, dia akan kembali ke hakikatnya kan? Ya kembali ke hakikatnya itu kan terserah Allah mau dijadikan apa dia. Enggak nanya itu. Kalau itu namanya udah nggak ada diskusi. Suka-sukanya itu nggak ada diskusi. Untuk Anda apa mendalilkan ada, itu untuk kan apa Anda ada kan doktrin kalau Anda mendalilkan itu kan asumsi juga sebenarnya. bukan Anda itu asumsi, sebenarnya masih logika loh. Ini saya memparalelkan. Kalau Lalu- manusia mati dari mana? Dari Allah manusia dari menciptakan tanah kembali bentuk jadi jasad, tanah. Mbak. Bentuk jasad itu, Anda tahu nggak? Malaikat itu kan berbentuk secara fisik nggak? Makanya saya bingung dia mencabut nyawanya dari mana? Anda sendiri aja masih bingung. Makanya kalau manusia Anda sendiri dicabut- masih bingung loh. Saya nggak bingung. Kalau manusia Loh, tadi dicabut bingung. rohnya, dicabut nyawanya, ya kan? Ada yang dicabut dari sesuatu, ada sumber hidupnya gitu loh, yang dipisahkan gitu. Itu namanya cabut kan? Bapak tahu mencabut? Artinya dari sumber hidupnya dia dicabut. Saya kayak tanya, malaikat itu dicabut dari apanya? Dari apa? Mbak, saya ini bukan Tuhan. Saya gitu loh. Tanya kamu, saya juga tahu kamu bukan Tuhan. Tetapi kenapa kamu itu tidak mempertanyakan ini kepada Tuhanmu? Kalau saya mempertanyakan, Anda punya akal nggak? Punya. Mana bentuk akal? Ini pertanyaan saya ini adalah wujud dari akal saya. Wujud akal itu enggak, itu bukan pertanyaan. Itu bukan bentuk. Pertanyaan itu saya, bentuk- dengar sekali lagi Pak. Itu bukan bentuk akal. Bukan. Itu Santai, itu Pak. hasil dari pemikiran Anda. Santai, Pak. Loh, Bukan bentuk pemikiran akal. itu akal nggak Pak? Saya tanya Anda, pemikiran akal bukan? Loh, saya tanya. Kalau Anda bilang pemikiran saya bukan akal saya, sekarang saya tanya babi. Kamu tanya sama babi itu, bisa nggak dia jemputkan namanya babi? Ini siapa yang nge-mute dia? Jangan di-mute. Buka mute, saya nggak ada nge-mute ya. Buka mute Pak. Sekarang saya tanya kamu, kalau babi itu punya akal nggak? Kalau dia punya akal, dia nggak akan mempertanyakan kamu manusia, ya toh? Karena dia udah pasti dia nggak akan bisa, bahkan dia tidak bisa menjawab namanya siapa babi itu, karena dia tidak punya Saya akal. bahkan gini. Saya, ya, suara yang keluar yang kamu dengar, ini akal saya Pak, wujud Pak. Frekuensi, gelombang frekuensi yang kamu tangkap dengan indera pendengaran kamu, itu wujud akal saya. Kamu nggak Sekarang nyampe, kita- Dek. Oke, sekarang kita kalau mau sebentar, kalau mau adu akal, kata Anda, menurut keyakinan Anda, Yesus itu adalah Tuhan, bukan? Dia adalah firman Allah, betul. Dan gelar Iya, itu. naik ke atas kan? Dia dari atas Naik- turun naik ke bumi, langit kan? naik lagi. Sekarang bisa turun nggak? Bisa. Untuk membela bahwa dia itu adalah Tuhan, untuk mengawasi Tuhan. Bisa turun dibela? nggak? Orang dia udah pernah turun. Loh, tidak pernah turun dia. Nah, kalau naik, Anda pernah melihat dia naik? Kalau begitu Pak, kalau begitu Saya suruh Allahmu- turun sekarang. Allahmu Yesusmu suruh turun sekarang, bisa nggak? Allahmu sekalian. Allahmu suruh nampakkan dirinya Allah sebagai sudah, manusia. Allah sudah berkomitmen tidak akan menampakkan sejarah wujud Oke, sebelum kamu kita mati. baca Al-Baqarah 210. Kamu baca Al-Baqarah 210. Komitmen itu ya. Mbak. Baca. Oh, Baca. Lebar, Pak. Kamu harus baca Quran kamu. Tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh manusia selain datangnya Allah. Datang kemana? Manusia itu ada di bumi. Allahmu itu turun kemana? Komitmen apa? Kamu baca kitab kamu. loh, kamu bisa baca Al-Quran cuma translate atau terjemahan. Enggak, kamu tahu ahli, kamu Gak usah berisik. Kau baca dulu aja terjemahannya, Dek. Banyak gaya. Kau baca, jangan kau ngamuk-ngamuk di sini. Kau belum baca terjemahannya. Penerjemah itu bukan nggak mumpuni itu menerjemahkan kitab kau itu. Menurut kau, apa yang dinanti-nantikan manusia, ya, yang mukmin? Coba kamu baca dulu deh. Kamu baca Quranmu itu, bahasa Arab pun boleh. Penerjemah itu kalau nggak kompeten, nggak disuruh menerjemahkan ya. Jangan kamu sepele sama imam-imam kamu. Kau baca bos, tuh. bos, Al-Quran. Kau usah bos. Dengar ya. Kau baca dulu. Komitmen nih, ingat komitmen. Ya. Kau baca dulu. Komitmen ya. Jangan pernah turun ke dunia ini. Maka kalian itu nggak akan ada yang dibangkitkan. Kamu belum baca kitabmu.
Al-Baqarah 210. Jangan komitmen kau. Kamu belum sampai kamu. Ella, Kenapa saya turunkan? Karena dia tidak pernah mau komitmen baca kitabnya. Saya mau kamu itu ya turun baca renungkan. Saya kasih kesempatan itu. Saya bukannya karena takut, saya bisa aja terus-terusan ngebahas ini sama kamu. Tapi kamu butuh waktu untuk mengerti ini. Kamu jangan sibuk sama agama saya. Sibuklah kamu sama agamamu. Aku tuh sebenarnya udah ngureng-ngurengin ini loh. Aku males sekali bahas mereka loh. Serius. Aku nggak suka ngebahas mereka. Serius. Jangan pancing-pancing saya ngebahas loh. Bria. Info dong. Juma gimana kabarnya? Rio Kueknya gimana kabarnya? KTP saya Islam, cuman saya percaya Yesus itu Tuhan. Saya nggak tanya KTP-mu, Pak. Kamu Islam atau Kristen? Islam. Nah, Islam. apa yang mau ditanya, Pak? Ya, pagi ini saya naik, saya tercengang dengan narasi Anda tadi. Wah, luar biasa. Anda bilang bahwa selama ini memang saya dulu juga Muslim mempertanyakan tentang Yesus dan saya mempelajari, saya bingung. Pagi ini saya luar biasa ketika narasi Anda bilang bahwa manusia itu dari tanah dan mati kembali menjadi tanah. Ketika Anda bilang Yesus apa jadi tanah, nah di situ saya kaget. Saya selama ini belajar, saya bingung. Tapi pagi ini luar biasa. Tapi sebelumnya saya sudah tahu bahwa ketika Muslim bilang bahwa Yesus Tuhannya, orang Kristen itu tiga, ternyata hakikatnya satu, saya mengerti. Tapi pagi ini narasi Anda yang membuat saya luar biasa ini. Yesus mati, yang dikatakan orang manusia Tuhan manusia, ternyata Yesus mati tidak kembali menjadi tanah. Itu yang luar biasa itu. Mungkin hal-hal detail-detail ini yang memang saya lagi mempelajari gitu. Tapi narasi ini yang membuat saya naik dan saya berterima kasih. Mungkin cara Tuhan memperkenalkan diri itu dengan cara yang beda. Cuman bedanya saya mencari, saya belajar, itu aja bedanya. Jadi kalau dari dulu saya tidak pernah menghujat Yesus. Saya mempertanyakan Yesus, tapi saya tidak menghujat. Saya belajar terus. Bahkan detik ini, hari ini, saya masih belajar. Kembali lagi narasi yang tadi itu luar biasa itu. Begitu, Os. Terima kasih, Os. Nah, sama-sama Pak, Bro. Semangat belajarnya, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Yang tentang surat Al-Baqarah itu tadi, yang ayat berapa? 210. Itu kan menjelaskan tentang bahwa orang-orang kafir hanya menunggu kedatangan Allah. Yang dimaksudkan itu orang-orang kafir. Coba baca, kamu baca dulu. Menjelaskan bahwa orang-orang kafir hanya menunggu kedatangan Allah dalam Baca dulu lah, Pak. awan Baca dulu. bersama malaikat dan perkara mereka telah diputuskan. Baca aja dulu, Pak. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan-awan. Ya toh? Iya, itu kan Sekarang saya tanya. tentang orang-orang kafir. Orang kafir tinggalnya di mana, Pak? Orang kafir Orang tinggalnya di kafir mana? tinggalnya di mana? Bukan di bumi. Mau Itu orang kafir nggak orang gini, Mbak. kafir tetap di bumi toh? Iya, itu yang dimaksud itu pas pada hari kiamat dan dibangkitkannya lagi umat Ya, saya manusia. tanya, kiamat Itu itu untuk di penghakiman. Itu Kiamat itu di menjelaskan mana? untuk orang-orang kafir Iya, yang tidak kiamat itu di percaya mana? akan adanya Allah. Iya, kiamat Nah. itu di mana, Pak? Di bumi apa bukan di bumi? Hari kiamat itu untuk alam semesta ini nanti Iya, akan alam dihancurkan. semesta ini. Makanya itu Oke. itulah yang dinamakan hari Saya kiamat. tanya, menanti-nanti kan kedatangan Allah, ya toh? Allah datang ke mana? Ke bumi. Betul nggak? Enggak, Oh, enggak. Terus datang ke mana? karena
untuk Allah turun ke bumi itu udah pada saat hari kiamat dan akan Ya, ada iya. hari dibangkitkan Tadi dengar lagi. nggak narasi Itu temenmu? bukan di Narasi bumi, temenmu. itu di padang mahsyar, Mbak. Ya, saya tanya. Itu di padang Narasi mahsyar. temenmu kamu ingat nggak? Dia bilang Allah kalian itu konsisten nggak akan turun ke bumi toh. Iya kan? Konsisten Iya. nggak? Nah, Mm-mm. ini dia di mana ini? Siapanya? Saya tanya, sekarang saya tanya kamu. Orang-orang kafir maupun nggak kafir, saya tanya, semua tempatnya di mana itu? Iya. Untuk saat ini. Ya nggak Untuk usah saat- nanti kiamat ini saya tanya di mana? Ya untuk saat ini atau kapan? Kalau untuk saat ini ya orang kafir hidupnya di Ngomong bumi. saat ini maupun nggak saat ini, tetap di bumi toh? Loh, Iya. ya enggak lah, ya Sekarang saya enggak. tanya kamu, Nggak kamu kalau begitu mati, konsepnya. kamu kalau mati di mana dikuburnya? Ya kuburnya di tanah. Iya, tanah ini di bumi kan, Masian kan? Iya, itu Mbak. Untuk raga dan jiwa itu beda. Raga dan roh Saya itu tanya beda. kamu, raga kamu dibangkitin nggak? Raga enggak, raga tetap tinggal hancur Berarti kalian bersamanya nanti bumi. kayak hantu semua. Itu yang dibangkitkan ruh. Saya tanya kamu, yang kalau yang dibangkitkan hanya ruh, berarti kalian ke surga nanti dalam bentuk Casper semua gitu? Iya, itu imajinasi kartun, berarti logika Mbak ini nggak sampai. Lah kok nggak sekarang saya tanya, manusia yang dibangkitin kan, betul nggak? Iya manusia. Oke, saya tanya, manusia itu terdiri dari raga saja atau ruh saja? Raga saja atau Mikir, ruh saja? Mbak. Mikir, Pak De, mikir. Kalau namanya kebangkitan itu, manusia dibangkitkan itu, Pak. Itu semuanya bangkit. Masa iya yang dibangkitkan cuma rohmu? Kapan hari rohmu itu mati gitu loh? Roh kamu itu nggak pernah mati, Pak. Kamu jadi bahas sama temenmu, gimana cara mematikan roh? Mikir, Pak, mikir. Ya, kok kurang gitu, kurang mikir kamu ini. Lo kamu kayak Casper semua iya, ngerti ya? Kok jadi Casper? Nek sampean ya bilang itu ajab ya. Waktu orang kafir ini misal mencuri, iku iso ora roh neo doang gitu loh, rohnya aja gitu. Iso ora? Masa manusia itu kalau misal berbuat dosa, itu roh berikut badannya? Kok bisa? Yang dihukum itu cuman rohnya tok gitu loh. Iya kan? Itu sudah viral lah. Oke, Anda Islam atau Kristen? Ya Islam lah, masa Oke. Kristen. Oke. Apa itu Tuhan menurut Anda? Anda beragama nggak sih? Tuhan itu sang pencipta dan sang maha kuasa. Oke, apa kuasanya? Kuasa dia menciptakan bumi dan langit semua seluruh di muka bumi. Oke, selain mencipta ada lagi nggak kuasanya? Banyak loh kuasanya, memberi Apa? kita nyawa semua loh. Memberi kita nyawa. Memberi kita kehidupan. Kenapa semua. batu nggak dikasih nyawa? Ya kita tidak menyembah batu, itu hanya Saya kiblat kita sebagai tanya, orang Muslim. kenapa batu nggak dikasih nyawa? Itu pertanyaan saya. Ya kan batu bukan makhluk hidup. Kenapa diciptakan makhluk yang nggak hidup? Itu batu, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada manfaatnya. Oke, apa manfaat batu? Batu banyak loh. Ya. Batu yang mana? Batu yang bisa mana? ngapus dosa nggak kira-kira? Ya, memang nggak bisa menghapus dosa, tapi kan kita nggak ikut ajaran macam Nabi Muhammad lah. Kita harus mengikuti Saya nggak nanya itu. Batu bisa ngelempar setan nggak? Apakah salah satu fungsi batu itu ngelempar setan? Boleh lah kita Logikanya di mana batu ngelempar setan? Setan itu makhluk yang tidak bermateri, dilempar dengan yang bermateri. Ngotak nggak bang? banyak loh. Misalnya kan kalau kita Coba, hal yang sia-sia nggak ngelempar setan? enggak kok, menurut saya enggak, cuman menurutmu aja. Kalau misal setan dilempar pakai batu bisa? Ya bisa lah, lempar orang Kristen pun boleh. Saya nggak nanya itu. Kira-kira batu ngelempar setan kena nggak? Ya kena lah. Ini
kualitas Anda kan, ini kualitas Anda, Bang. Logikamu aja nggak jalan di sini, Bang. Saya Gimana bertanya ceritanya? dulu. Kamu kan sudah ngomong, saya bertanya dulu boleh? Anda Islam atau Kristen? Yo, dari tadi kan saya sudah bilang saya Islam, bukan Oke. Kristen, bukan. Islam itu boleh nggak sih ditanyain atau hanya bisa bertanya aja? Ya boleh kan? Tadi saya sudah jawab, sekarang saya jawab, saya bertanya, boleh? Boleh nggak? Silakan. Nah, Tuhannya orang Kristen berapa? 1. Bukan 3. Buktikan kalau ada dalil yang mengatakan Tuhan orang Kristen 3. Kan saya bertanya, Saya sudah jawab 1. Terus kau kan pengen jawaban 3, bukannya 3. Tidak ada kata 3. Tuhan orang Kristen 3. Nggak ada di dalam kitab kami. Jadi jangan kau narasikan yang nggak ada. Nah, tunggu dulu, siapa namanya? Roh Kudus Tuhan. Kau nanya nama apa nanya gelar? Kan saya nanya Tuhannya orang Kristen berapa? Tuhan itu bukan nama bagi kami. Kau tahu nggak? Tuhan itu bukan nama. Emang Tuhan itu nama? Menurut Anda? Oh, emang orang ajaran Kristen harus berbelit-belit begitu, Mbak? Iyalah, kalau bisa membelit kau, ku belit kau. Astagfirullahaladzim. Dijawablah dulu pertanyaan saya. Apa? Tuhannya orang Kristen berapa? 1. Lalu Roh Kudus sama Bapak siapa? Roh Kudus itu adalah nafas Allah. Nah, terus Bapak? Allah. Yesus? Yesus Allah. firman Allah. Ya ilaha illallah. Jadi Memang Allah harus- kami itu punya firman, punya nafas. Kok kira batu Tuhan kami? Ini ku kasih tahu. Tuhan kami bukan batu yang nggak punya nafas. Tuhan kami bukan batu yang nggak punya firman. Oneng. Paham kau? Tuhan kami itu 1. Jadi jangan kau samakan Tuhan kami kayak batu. Batu itu nggak punya firman, makanya dia diam aja. Batu itu nggak napas, makanya nggak pernah dia hidup. Nah, Siapa yang menyembah batu? nggak ada saya yang tanya. ngomong itu. Aku cuman bilang Tuhan kami bukan batu yang tidak punya firman. Tuhan kami bukan batu yang tidak punya roh. Oh, Saya nggak betul. ada ngomong apa-apa. Kau aja yang Memang tersungguh. Tuhan orang Kristen bukan batu. Tapi Hah? kayu, betul. Tapi Apa? kayu, betul. Apa? Memang Tuhan orang Kristen bukan batu tapi kayu. Nggak ada. Mana dalilnya Tuhan kami kayu? Oneng. Ya itu siapa? Wah, nggak usah kau banyak cerita. Narasimu dari tadi nggak berkualitas. Coba aku tanya kau, Tuhan kamu punya nafas nggak? Ya tunggu dulu, belum dijawab pertanyaan saya. Gantian lah, gantian. Tidak, Aku memang tanya, gantian. Tuhan kau punya roh nggak? Punya nafas nggak? Tunggu Jawab. dulu. Dijawab. Masa kamu aja yang mau bertanya, kan Loh, saya dari mau tadi aku bertanya. nggak jawab kok. Mana jawabannya? Coba. Belum. Berarti telingamu nggak ada. Ya udah turun aja, silakan turun. Kamu nanti semakin kupermalukan di sini. Turun aja. Begini, kalau Tuhan dalam Islam itu, dia itu pemilik. Mungkin ini masalah pengertian pemahaman roh antara Islam dan Kristen itu tidak sama. Kalau roh itu yang, coba ini mohon maaf saya tanya mbaknya dulu, yang dimaksud roh itu menurut Kristen itu bagaimana? Nafas, nafas. Nah, nafas ya. Sekarang saya jawab, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, jadi dia tidak Bernafas. bersifat seperti makhluk. Sebab semua Jadi yang tidak bernafas bernafas. itu, semua yang bernafas itu akan mati, dan itu ada dalam dalil Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda punya nafas? Ya tidak, dia Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Oke, saya tidak tanya itu. Apakah batu punya nafas? Batu benda mati. Iya, Tidak batu pernah. punya nafas nggak, Pak? Tidak. Tidak. Kau udah serupa Tidak. dengan makhluknya yang tidak bernafas?
Batu kan makhluk mati, bukan makhluk hidup. Iya, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya adalah kalau sesembahan Anda bukan makhluk mati, kenapa sama seperti batu, tidak bernafas? Mana ada Tuhan kami batu? Tak ada. Dari mana kau? Dari mana kau? Batu bernafas nggak, Pak? Itu fitnah. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, batu bernafas nggak, Pak? Tidak. Tidak, sudah dijawab tidak. Batu Tuhan itu Anda benda bernafas mati. nggak, Pak? Hah? Tuhan Anda bernafas nggak? Tidak. Loh, Sebab kok Tuhan tidak sama serupa ya? dengan makhluk. Lah itu udah serupa. Sama-sama Tidak. tidak bernafas ya, Pak ya? Tuhan itu adalah sesuatu figur yang tidak terdefinisi oleh indera manusia. Oke. Tapi dia ada. Kalau dia tidak terdefinisi indera manusia, manusia punya indera pendengaran nggak, Pak? Punya. Kenapa? Oke. Ketika Musa bertemu dengan Allah, yang didengar oleh Musa itu apa? Itu suara. Memang. Oke. Berarti suara Tuhan sudah terdefinisi oleh indera pendengaran Musa dong. Sebab Tuhan itu punya seperti misalkan ya, kalian menganggap Tuhan itu bisa menjelma. Nah, itu susah untuk dibantah. Sebab apa? Tuhan punya kuasa ini menjelma sebagai ini, menjelma sebagai ini. Ya, itu memang hak kalian dan kami ya mau gimana lagi, kalian punya doktrin seperti itu. Saya tanya Kami Anda. cuma Saya tanya mengikuti Anda. saja. Pertanyaan saya gini, Pak. Apakah Tuhan Anda bisa menjelma? Tuhan kami tidak akan merubah kesucian sebagai Tuhan Saya tidak untuk tanya melakukan penjelmaan. menjelma belum tentu merubah kesucian, Pak. Tidak, menjelma itu akan menurunkan Anda tingkat ketika kesucian. menjadi seorang bapak bukan artinya Anda merubah hakikat Anda menjadi manusia. Wow, Merubah Anda hakikat itu- Anda tidak menjadi manusia kan? Anda jangan menyamakan hakikat Tuhan dengan hakikat makhluk. Saya sedang berlogika, saya tidak Oh, menyamakan tidak bisa, tidak bisa. Logika Oh, berarti ketuhanan dalam tidak iman bisa Anda disamakan. tidak boleh pakai logika gitu? Tidak bisa disamakan antara logika ketuhanan. Enggak, saya tanya. Beriman itu tidak boleh berlogika kah dalam iman Anda? Nah, ya beriman itu pakai logika, tapi Nah, kalau logika Anda oke. Kira-kira- menyamakan ketuhanan itu dengan logika sebagai makhluk, wah tidak bisa. Oke, berarti Misalkan Allah menyamakan Tuhan dengan presiden soal kedudukan itu. saya tidak itu jelas tidak menyamakan. bisa. Begini Pak, saya tidak menyamakan. Tetapi ketika saya bertanya, batu bernapas tidak? Tidak. Tidak. Tuhan Terus Anda apa hubungannya bernapas dengan tidak? batu? Tidak. Saya tidak pernah menyamakan. Kau Tapi mau kenapa mengatakan sama-sama Tuhan tidak kami batu bernafas? kan? Kenapa? Kau mengatakan Tuhan kami batu kan? Tidak. Kenapa sama-sama tidak bernafas? Kau mau menggiring ke arah situ. Enggak. Kenapa sama-sama tidak bernafas? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Anda ngerti nggak? Lah, kan dia tidak bersama dengan makhluknya. Ya, Pak, kenapa sudah sama-sama tidak bernafas? Sekarang Kenapa sudah sama Nanti. tanpa saya menyamakan gitu loh Pak? Saya nggak ada memfitnah Anda seperti Nah, ya itu menyamakan dong namanya. Jangan fitnah saya menyamakan karena saya nggak Jelas pernah menyamakan sebab Pertanyaan saya gini. tadi Bapak tadi makan kita nggak? bilang Oke, katanya kita- kau bilang berlogika. kita kasih contoh ya, Nah, kita kasih logikamu contoh ya. itu, logikamu itu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Oke. Baik makhluk Bapak, mati maupun Bapak makhluk bisa hidup. makan nggak? Saya tanya, Bapak bisa makan nggak? Bisa, memang Saya apa bisa hubungannya? makan. Saya bisa makan. Apa hubungannya dengan ketuhanan? Kita sama-sama bisa makan, Pak. Itu menyamakan. Nah, Oke. Tanpa Anda sadari, sabar ya. Tanpa Anda sadari, sesuatu yang tidak disamakan sudah otomatis sama karena Bapak bisa makan, saya bisa makan. Mana Tanpa saya bilang Bapak sama dengan saya. Ketika Anda jawab Anda bisa makan, saya bisa makan. 1.300 orang di sini tahu kita sama-sama bisa makan. Demikian tadi pernyataan saya. Tuhanmu bisa nafas tidak? Kamu jawab apa? Saya tanya lagi, batu bisa nafas tidak? Kita tidak perlu mendefinisikan atau menarik kesimpulan, tapi orang-orang sudah tahu ada yang sama di situ. Sampai sini nyampe? Sampai sini nyampe nggak Pak? Saya nggak perlu menyamakan dengan mengatakan Bapak sama seperti saya nggak perlu. Tapi kita sama-sama tahu dengan hal ini. Silakan Bang Siwa.
Bang Siwa, silakan Halo. Bang Siwa. Ini melanjutkan tentang mujizat Rasulullah ya. Iya, tafadol. Mbak Ita, Mbak Ita kenapa gak tahu persis untuk mujizat Rasulullah? Kalau Bapak ikut ikut sejarahnya Rasulullah, pasti dia tahu. Mbak pasti tahu sejarah mujizat Rasulullah. Aku jelaskan Nggak ada. satu-satu ya. Aku berjelaskan satu ya sejarah ya. Silakan. Mbak tahu perang Badar? Pernah dengar nggak perang Badar? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Mbak pernah dengar Rasulullah belah bumi ya? Belah bulan nggak? Nggak. Nggak ada datanya. Nggak saya tanya tahu nggak? Nggak. Tahu tapi tahu nggak ada ya? datanya. Oh, Tapi nggak ada datanya ya? datanya. Tahu tapi nggak ada datanya. Nggak ada Bang Nggak Siwa. tahu semua tentang perjalanan. Mbak, Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Dia turun dapat wahyu sholat 5 waktu. Itu mujizat nggak? Dengar nggak? Mimpi. Itu mimpi, boleh. Nah, Ya. itu hanya mujizat yang sedikit aja yang kuutarakan. Coba Mbak sedikit aja mimpi itu belum mujizat banyak ya, tuh, masih banyak banget, masih banyak lagi. Cuma Mbak nggak tahu semua. Makanya kalau Mbak nggak tahu semua berarti Mbak nggak ngikutin perjalanan Rasulullah. Makanya aku Data maklum dong, kalau Mbak data nggak tahu. dong. Ya oke. Minimal Nggak usah punya data. Sejarah Data. Nabi udah terangkan. Nah gini aja dasar Rasulullah lah. Di mana? Mbak Di tahu mana? Ibrahim Di mana? dibakar masih hidup? Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Bang. Nggak ada Nggak cerita ada. semua. Udah sekarang tanya aja sama aku deh masalah Dongeng. mujizatnya Rasulullah, moral mujizatnya Yesus. Iya. Mujizat membelah bulan tertulis di mana? Itu aja, satu aja. Saya pengen satu Itu nggak tertulis, Mbak, sejarahnya aja waktu dia yaitu musafir disuruh membelah bulan. Namanya sejarah berarti tertulis, Pak. Nah, di mana tulisan itu? Sejarah itu artinya peristiwa yang terjadi lalu ditulis. Itu arti sejarah. Kalau Anda Sebenarnya bilang sejarah itu ditulis, Mbak. sejarah, Kita di nggak mana bisa baca kan kita tertulisnya? nggak punya datanya di buku saya tahunya Dongeng dong. pokoknya. Ya Dongeng terus gini aja dah, kalau Mbak nggak tahu saya udah malu nih karena Mbak nggak ikuti sejarahnya Rasulullah. Mbak ngakui bahwa Rasulullah itu nabi, gitu loh. Memang Udah enggak, sekarang Mbak ngapain tanya saya aja masalah ngakui dia? mujizatnya. Hah? Di mana mujizatnya coba? Banyak Satu itu. aja Perang Mbak. data, satu tapi pakai data. Itu aja. Sebenarnya Mbak, kalau Mbak minta data itu yang tanya yang ahli data aja. Saya tahu persis itu. Kalau Rasulullah itu memang mujizatnya banyak Mbak. Musa juga banyak, Yesus juga banyak mujizatnya. Gimana Masalah nih, Bro? dari Ya, dari kalau dari mujizat itu ya. Yesus, Udah tanya kalau aja deh, mujizat enggak apa-apa. Yesus tertulis. Kalau mujizat Mbak, suaranya Yesus keluar kencang. tertulis. Tolong besar sedikit dong, Mbak. Ya, mujizat Yesus itu tertulis, bisa saya tunjukkan. Ya, sekarang Muhammad membelah bulan tertulis di mana? Itu aja, satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Ayo, please. Ayo, di sirah kek, di mana kek, boleh lah. Coba. Saya cuma mau tahu aja, biar ini nggak jadi dongeng gitu loh. Ya Cerita udah. dari mulut ke mulut gitu, nggak kayak legenda gitu. Habis lengkengku, Prof. Ada lagi, Prof. Udah nggak punya gigitan aku, Semua Prof. ya? Sisa kulit semua. Iya, habis tadi ngunya satu. Coba dong, data dong, data. Nggak ada. Data maksudnya dalil atau apa? Gimana maksudnya? Iyalah, data ya dalil lah, Pak. Masa apa? Mbak, gini Mbak, maaf ya. Kalau saya Maafin. maaf ya. Oke, thank you, Masa dimaafin, nggak thank you, bagus lah. Ini saya sebenarnya itu awam masalah data dalil itu saya alam. Tapi kalau untuk keyakinan saya dalam hati saya, ya dari hati saya, kebenaran itu benar. Kalau mujizat Rasul itu banyak, Mbak. Banyak. Bapak Kalau Mbak bisa mengikuti percaya perjalanannya dia, sesuatu yang makanya Mbak Bapak nggak belum tahu. cross-check. Enggak kok, Apa, Bapak Mbak, bisa percaya kenceng sesuatu sih. yang belum Tolong Bapak suaranya tahu. kerasin dikit, Mbak. Tolong suaranya dikerasin dikit. Udah kenceng kok. Masa Bapak Pak, aku nggak tahu dengar percaya apa itu jelek ya? sesuatu? Apa itu jelek ya? Apa? Masa Bener loh, Bapak Mbak. percaya? Astaga. Ini ada nggak sih, Prof, suaraku? Ada. Dari tadi jelas Pak. Jelas. Udah. Delay. Nah, gini, saya mute ya. Jadi masa Bapak percaya sesuatu yang tidak pernah Bapak cross check gitu loh, Pak. Kok bisa Bapak percaya yakin total
tanpa melihat datanya gitu loh. Bapak cuman percaya omongan, oh ini gini, ngomong gini, oh ya oke percaya. Jangan gitu dong Pak. Ayo. Gini loh Pak, gini loh. Mujizat itu menurut saya itu bukan hanya asal-asalan gitu loh, tapi harus ada nilai gitu. Bapak tadi bilang membelah bulan, ya. Tujuannya buat apa belah bulan? Pamer. Kalaupun pamer, tentunya belahan di seluruh belahan dunia ini akan melihat bulan itu terbelah. Iya nggak? Kalau bulan dibelah dari Mekah, di Indonesia akan ngeliat bulan terbelah juga nggak? Akan lihat terbelah. Di Amerika terbelah, di Cina terbelah, di Jepang. Masalahnya nggak ada yang pernah bilang bulan itu terbelah. Hanya klaim dari teman-teman Islam. Yesus, ya, Yesus membangkitkan orang mati itu ada manfaatnya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah ilahi, sesuatu yang mati itu bisa hidup. Nggak ada orang yang pernah dibangkitkan terus langsung plek hidup gitu sama manusia. Dulu pernah ada, tapi itu melalui tulang. Tulangnya siapa? Elisa. Nah tapi kalau orang dibangkitkan nggak ada. Bahkan Yesus sebelum membangkitkan apa yang dia bilang? Sesungguhnya dia hanya tertidur. Itu suatu kelancangan loh. Artinya dia sudah memvonis orang ini akan bangun tanpa dia minta izin, ya kan? Seperti kata kalian, seizin Allah, tanpa dia minta izin kepada sang Bapa. Dia udah bilang, sesungguhnya dia hanya tertidur. Gitu. Ada poinnya. Sejarah mencatat Lazarus itu jadi uskup di Siprus. Nah, coba. Tadi apa sih, Tak? Mujizat keduanya tadi apa? Ini saya tunjukkan mujizat Quran ya. Silakan Satu Pak. ada kasih mujizat Al-Quran. Silakan. Mbak pernah lihat berita-berita gak? Itu kalau Al-Quran sama Bible disampingkan, itu dikasih makan kucing, kucing akan menginjak di Bible-nya, bukan di Al-Qurannya. Pernah lihat nggak itu? Astaga, itu mujizat kayak gini. Itu banyak mujizat Al-Quran. Pak, di situ nggak pernah lihat berita sih, nggak pernah itu sih. Pak, saya dulu, Bapak di mana tinggalnya? Di Jawa atau di Jakarta? Jawa. Jawa ya. Bapak pernah ke Jakarta daerah Kuitang nggak? Nggak pernah sih, saya nggak pernah keluar paling di Sunter, di Kelapa Gading. Kuitang itu banyak toko buku. Ya, banyak toko buku. Ada Habib yang terkenal di situ, Habib Kuitang. Saya dulu ngekos di sana, Pak. Waktu kerja awal-awal, ya. Oke, ya. Pernah tahu nggak kalau toko buku Kuitang itu pernah kebakaran? Pernah, ya. Ya, dia jual apa di dalamnya? Kitab Al-Quran, macam-macam lah. Al-Qurannya kebakar nggak? Kebakar Jadi ya. Itu yang di situ. Mbak tahu nggak di tempat saya di Juar, Jawa, itu bakaran banyak itu. Yang dia juga Ustadz saya jual Al-Quran. Kayak anak SD, itu kebakar, Pak. tapi kita jadi kayak anak SD. Tapi Al-Quran nggak ada kebakar loh, Bang. Iya, kita jadi kayak anak SD. Saya juga nggak mau mengklaim bahwa Alkitab itu kebal api. Kita jangan seperti itu. Mujizat yang dicari ini adalah nilainya. Oke, itu. Nah, abang Pak Profesor kan katanya mau nanyain masalah mujizat Al-Quran. Itu saya jelasin. Memang dia di tempat saya itu memang kebakaran rumahnya. Akunnya nggak terbakar, Bang. Itu habis loh rumahnya. Tapi masih utuh loh. Iya. Kita terima lah. Itu apa-apa. Dan gini, Bang, semua para rasul, nabi itu punya mujizat masing-masing. Satu misal. Yang ditanya Muhammad, kita nggak ngomong ke yang lain, Pak. Kita nggak ngomong. Kita fokus antara Muhammad. Oke, siap. Oke, ya. Oke, Nabi Muhammad ya. Terus apa, Bang, yang tanyakan? Udah itu doang, udah mujizatnya. Banyak banget mujizatnya. Bapak kalau tahu sejarahnya perang Badar, Isra Mi'raj, itu pasti mujizatnya Rasulullah. Apa tuh? Ngapain? Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah menghadapi sang Kholik. Mimpi. Ya itu kan dari versi aku nggak istilahnya. Itu dari Al-Quran. Maklum aja, maksud kamu nggak tahu sejarahnya Rasulullah, jadi dibilang mimpi. Coba Bapak baca Al-Isra ayat 60, Pak. Di situ dikatakan mimpi. Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Mimpi. Baca Al-Isra ayat 60. Kok dia sampai dapat wahyu untuk sholat 5 waktu? Nah itu mimpi, Pak. Oke, ini definisi mujizat itu disaksikan banyak orang. Saya tanya, ketika dia perjalanan ke sana siapa yang lihat?
Jadi karena Mbak Mujizat sampai itu dilakukan. dirubang terus nih. Bentar. Definisi mujizat itu adalah peristiwa luar biasa yang disaksikan banyak orang untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Sekarang saya tanya, ketika dia mimpi, itu siapa yang nyaksiin? Gini Mbak. Gini, biarpun kita tidak menyaksikan. Ini lebih tak jelasin dulu, makan dijelasin tinggal makan. Itu kalau ditanya Pak Polisi makan nggak sopan loh. Jelasin aja Pak, jelasin aja. Oke, saja ini bercandang, nggak usah diambil hati. Kita sharing aja semua agama, kepercayaan masing-masing. Abu Minawa, Abu Minanas, gitu loh. Agamamu, aku cuma kita sharing aja, cari yang kebenaran di mana gitu loh. Habluminanas Nggak usah bukan ada itu lagi artinya. ya. Bukan Apa? itu artinya habluminanas. Apa? Terhadap sesama. Abu Minanas, Abu Minawa bukan itu artinya. Masa? Iya, katamu tadi agamamu, agamaku, Itulah bukan itu komuniku artinya kalian habluminanas. gitu. Salah kutip lagi. Abu Minawa, bener toh, gitu toh ya. Masa salah? Habluminanas bukan itu artinya apa? Habluminanas tuh hubungan Habluminanas kepada apa artinya? kepada Hubungan dengan manusia. sesama manusia. Kalau Iya. lakum dinukum waliyadin baru agama. Balik, terbalik. Balik, salah, sorry. Kamu pintar juga Islam loh, Mbak. Orang dia Islam dulunya gimana? Oh, dia Islam dulunya. Oh, gitu. Aduh, Mbak cantiknya, itu Islam dulu ya. Nggak, gini, lanjut lagi ya topiknya ya. Kalau Rasulullah yang saya tahu itu memang banyak mujizatnya. Dia bisa ngeluarin air dari tangan. Astaga. Bener. Nggak, saya gini, udah tak ulang wes. Aku mau tanya, mujizatnya Yesus apa sih? Tadi Bapak udah sebutin menghidupkan orang mati. Kalau gini, kalau Yesus menghidupkan orang mati, itu di tempat Banyak saya yang itu lihat. ada loh menghidupkan orang mati. Kamu tahu nggak apa itu itu ya pertunjukan orang di belum tanya aja udah ketawa, belum jawab, belum tanya udah ketawain. Mana aku malah lagi ketawa ini. Yang typing di bawah. Lanjut ya. Ini kalau mujizatnya Yesus Yesus itu memang kan menghidupkan orang mati. Bisa. Karena semua nabi atau rasul itu ada mujizat masing-masing gitu loh. Kalau Muhammad istilahnya membelah bulan atau keluar air dari tangannya. Itu yang saya tahu itu. Baik Pak. Coba mungkin Pak Reja mau bantu, silakan Jangan Pak pakai Reja. Pak toh, masih lajang nih Pak aja. Enggak, Pak. Bang Siwa, thank you. Ini Ya. Pak Reja mungkin bisa bantu, silakan. Bang Reja, Pak Reja. Ya itulah ya, kita menghargai ya teman-teman ya. Mujizatnya Nabi Muhammad tadi, mujizat tadi yang kedua Al-Quran nggak bisa diinjak kucing tadi katanya. Nah itu kita hargai ya teman-teman ya. Selamat malam. Malam Kakak. Aku cuma mau bilang tadi, katanya Nabi Muhammad pernah membelah bulan kan? Al-Qamar nih, Al-Qamar. Itu ada di kisah para nabi, disaksikan oleh kaum Quraisy. Bukunya siapa kalau boleh tahu? Kisah Nabi Muhammad. Iya, bukunya siapa kalau boleh tahu? Surat Al-Qamar. Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu berbicara tentang akhir zaman, Bu. Boleh kita buka? Boleh, silakan. Mbak sudah baca atau cuma nge-google? Kayaknya nge-google nih, belum baca Al-Qamar. Nabi Quraisy. Ini surat Al-Qamar. Maksudnya gini kan. Nabi Muhammad membelah bulan, terus orang Quraisy itu kan meminta mukjizat. Bener enggak kalau Nabi Muhammad ini nabi? Terus dia disuruh membelah bulan. Terus orang Quraisy ini Oke, ini surat Al-Qamar. bisa membuktikannya. Mbak cek juga di Al-Quran Mbak ya, barangkali ini salah. Saya ada Al-Quran cetak, cuma biar fair saya buka dari HP. Nih, saat dalam kurung apa nih hari? Menjelang.
Hari kiamat. menjelang hari kiamat. Nah, semakin dekat Tanda-tanda hari bulan, kiamat kan memang hanya ada di Al-Quran ya. iya bulan terbelah. Jadi ini kejadiannya akan terjadi nanti, bukannya sudah terjadi gitu. Saat Iya, kiamat. tanda-tanda hari kiamat memang kan Al-Quran kitab akhir zaman. Iya Mbak, tadi Mbak bilang kan mujizatnya membelah bulan. Sekarang Al-Quran mengatakan ini belum terjadi. Berarti kalau belum terjadi, apakah bisa dibilang mujizat? Orangnya udah meninggal. Tapi sains bisa membuktikan kok emang ada belahan di bulan itu. Agak kok saya- Ada bukti belahan di bulan itu. Kasih Kak. Oke. Coba. Mbak. Mbak. Kakak ini punya data ternyata ya. Na 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 na. Kisah mukjizat Nabi Muhammad kan ada di kisah para rasul Kisah ya. para Jadi rasul. kisah Nabi itu nggak disatukan sama Al-Quran, cuman sebagian aja. Al-Quran kan pedoman hidup buat petunjuk hidup buat hamba-hamba Allah. Yang mana yang di Alkitab? Di hadis. Oh, hadis. Hadis apa tuh? Boleh tahu nggak? Kalau mukjizat Al-Quran itu banyak ya. Allah menyebutkan tanda-tanda mukjizat Al-Quran. Seperti api di dasar laut, air laut terbelah dua, Yang ditanya kan mujizat Nabi Muhammad, Mbak. terus gunung pelangi, garis edar tata surya. Itu ada di Al-Quran. Iya, yang ditanya kan mujizat. Saksi kalau memang Al-Quran itu dari Allah. Iya. Kak, serius Kak, Quran itu dari Allah. Serius, Quran itu dari Allah. Kak, Iya, Quran kitab suci dari Allah. Kalau saya sih percaya Al-Quran itu emang pertama kitabnya rinci, terus banyak bukti-bukti yang ditunjukin di Al-Quran yang sudah 1500 tahun ya, tapi ada terus di Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad itu hanya ada di negara Arab, dia tidak berkeliling dunia. Kak, Tapi kenapa Kak, tanda-tanda Kak, di seluruh dunia itu Alkitab ada di kami ini Al-Quran? gereja saya yang mengkanon. Alkitab saya ini yang mengkanonnya gereja saya. Nih, kitab kami ini yang mengkanon ini gereja kami. Nggak ada ini turun dari Allah, nggak ada. Ini gereja. Konsili 393 di Kartago. Ini gereja kami yang mengkanonnya. Nggak ada ini turun dari Allah. Kok bisa tulisan Rasul Lukas jadi wahyu Allah? Apakah Allah adalah Rasul Lukas? Coba saya nanya ini, silakan. Hidup cuma sekali Kak. Kan Pikirkan yang ini. diwahyukan ke Musa juga ada di Al-Quran, karena Al-Quran kan penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya, penyempurnaan hukum-hukum sebelumnya. Coba kakak tanya deh sama profesor deh. Bahkan kan di Alkitab juga ada kan ayat-ayat Taurat nyontek dari orang Yahudi juga. Aduh, dia nggak ngerti. Yesus orang apa? Karena Ini saya kasih tahu ya Kak. Kak, Injil bentar, Kak. kan hukum kedua. Kak, saya kasih tahu ya. Lukas itu orang Yahudi Kak. Paulus itu orang Yahudi Kak. Kok bisa kakak bilang mereka nyontek dari orang Yahudi? Mereka sendiri orang Yahudi. Ya, Saya memang kasih memang sama Kak Nurai. Al-Quran kan penyempurnaan kitab-kitab terdahulu, Yahudi, Injil kan, Taurat, Injil sama Kitab Al-Quran saya terakhir. gereja yang mengkanon. Kitab saya gereja saya yang menyusun. Oh, berarti emang Kristen itu Tuhannya berbeda ya dari Tuhan Yahudi sama Tuhan Islam. Rasul itu orang Yahudi Kak. Rasul itu orang Yahudi dan tadi Jadi saya bilang gereja itu mendirikan Tuhan sendiri apa bagaimana, Kak? Yesus yang mendirikan gereja. Coba Prof, lu deh ngomong. Trinitas itu Trinitas.
Ya udah sih itu aja Baru sih. mau bilang masih ke Trinitas. Aduh. Kak, mana dia? Loh, hilang. Pergi dia. Aku mau bilang ya, kalian itu bukan penyempurna kitab kami. Ya, Yesus tuh nggak pernah ngasih kitab, nggak pernah dikasih kitab, dan nggak ngasih kitab. Please, ini kayaknya penting banget ya, Prof, bagi mereka biar kebuka ya. Betul. Silakan tak lanjut. Nah, inilah Uhti inilah dulu Halwa Siregar. Nah ini. Nah, tadi Dibaik-baikin ya. gue gregetan sama yang bilang apa penyempurna gitu, nyontek-nyontek. Aduh, gue telat datang ya, gue udah hadis soalnya. Aduh, pariban gue nih, Siregar pula lagi. Halo, Uhti. Jangan nanti suaranya laki. Halo, Halwa. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya Bang, silakan Bang Munajat Cinta. Kenapa? Gimana Bang? Tadi ada temen kita namanya siapa Prof? Oh, saya tadi mau bergabung waktu sebut mukjizat Nabi Muhammad. Oh iya. Tapi sudah lain bahasnya. Berarti ngikutin ya. Siap. Mungkin ada tambahan dari Pak Munajat atau ingin menjelaskan mukjizat Nabi Muhammad. Tapi satu saja yang tidak dimiliki sama pendahulunya. Yaitu kitab suci yang bisa dihafalkan. Mantap. Bapak hafal Al-Quran? Boleh kita tes? Tidak. Loh, tapi kan ada yang hafal. Orang Kristen tidak ada yang hafal kitabnya kan? Kita nanya nabinya Kak, yang bermukjizat. Iya, Nabi Muhammad. Mukjizatnya. Hafal. Oke, kalau memang kitab suci Al-Quran dapat dihafal, kenapa namanya bukan Al-Hafal, Pak? Kenapa namanya Al-Quran? Maksudnya bagaimana? Kenapa pertanyaannya begitu? Katanya bisa dihafal. Iya, memang bisa dihafal. Cuma Al-Quran ya, kitab suci yang bisa dihafalkan. Bapak hafal? Tidak. Tidak. Iya, tapi 100% tidak ada yang hafal Injil, tidak ada yang hafal Alkitab, ya kan? Oke, pertanyaan kita, Pak. Jumlah itu mukjizat, salah satu mukjizat. Oke, jumlah ayat di Al-Quran ada berapa, Pak? Saya tidak tahu. Ada sekitar 6.200 berapa, Prof? Ya, saya mau bertanya, kenapa? Oke, pertanyaan saya. Kenapa Injil tidak bisa dihafalkan? Oke, saya tanya ya. Jumlah ayat di Injil berapa, Pak? Saya tidak tahu. Ya udah. Iya kan? Apakah fakta itu? Apakah bukan fakta? Kalau itu sebenarnya Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah. Berapa, Prof? 32.000. Tuh, perbandingannya udah jawab ya. Oke, gitu aja. Setengahnya saja. Ada yang sudah hafal setengahnya Injil? Ada Pak Bomom. Ada yang hafal. Pak Bomom. Coba Bapak bisa nggak ngasih orang yang hafal Al-Quran ke sini? Kita kasih uang. Aduh. Sudah berapa banyak? Katanya banyak. Nonton. Anak kecil saya baca Al-Quran bisa. Coba biar kita itu. Bawa ke sini. Tapi coba sebut orang Kristen. Saya siapa kasih yang bisa cash baca? 1 juta. Saya kasih cash 1 juta bawa sini orang yang hafal. Saya tambahin 2,5. Ada yang mau nambahin di bawah? 2,5. Saya sebut saja namanya, pasti ini terkenal. Ustadz Adi Hidayat, hafal Al-Quran. Coba sebut satu orang Kristen yang hafal Injil. Udah pernah dites? Kalau dia itu hafal, Pak. Mau tes? Iya, tes boleh. Silakan datang. Datang kan? Coba hadis Nabi Muhammad lupa Kamu ayat. tidak mau, kalian itu tidak mau menerima kebenaran. Dibilang Ustadz Hidayah hafal Al-Quran, kalian tidak mau terima. Coba sebut orang Kristen yang hafal Injil. Pak Bombom. Naik Pak Bombong kalau hafal Injil.
Udah pensiun. Tadi udah terakhir. Tadi pensiun. Kemarin. Baru tadi siang, Mbak. Iya. Pembohong, pendusta. Loh, kau pendusta, mana kau yang hafal Al-Quran? Coba orang Kristen yang hafal Injil. Coba mana? Sebutkan namanya satu. Pak Bombo. Pak Bombo. Yakin? Sambil merem, Pak. Alan. Yakin? Iya. Pakai wig sambil merem. Romo hafal. Pendusta. Romo hafal. Naikkan Pak Bombong, naikkan Pak Bombong. Ya, kasih share ke Pak Bombong. Naikkan Pak Bombong. Tadi kita bilang kan, Kita uji. naikkan Hadi Hidayat, datang saja. Kalau kamu nyuruh naikkan Pak Bombom, datang saja ke rumah Pak Bombom. Kalian itu berdusta, ya kan? Kalian tidak yakin sama Injil kalian. Ntar ya, aku cari lah ya. Jadi gini Pak, kitab suci itu bukan untuk dihafalkan, tapi dipahami Pak. Misalnya nih, itu fungsinya dihafalkan supaya kalau ada yang selewengkan, ada yang koreksi. Gak ada, orang kitab mau beda-beda kok. Bagaimana Injil bisa dikoreksi yang tidak ada yang hafal? Ada manusia itu ada. Makanya itu Al-Quran tidak berubah dari mulai dari awal sampai dibicarakan oleh apologet Kristen bersama dengan beberapa penanya di video tadi atau di video barusan, dan kita sudah dengarkan bersama sebenarnya banyak hal yang mereka bicarakan, banyak hal yang menjadi topik mereka atau poin-poin mereka, dan salah satunya adalah tentang mujizat Yesus Kristus dan juga mujizat Nabi Muhammad. Dan kita sudah dengarkan penjelasan seorang bapak di video tadi tentang mujizat nabinya dia menjelaskan dengan baik, dan kita sudah dengarkan. Dan kita juga sudah dengarkan penjelasan apologet Kristen tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kita tahu bahwa dalam Alkitab, ya, banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Mujizat-mujizat yang luar biasa dilakukan oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu berkuasa atas langit dan bumi, dan Dia adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Nah, saudara dalam Tuhan, terlebih dalam perjanjian baru, ya, Yesus sendiri berulang kali, ya, menunjukkan kuasanya melalui mujizat-mujizat yang Dia lakukan. Di video sebelum ini saya jelaskan bagaimana Yesus melakukan mujizat, misalnya mengubah air menjadi anggur, yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buta misalnya, ya, orang lumpuh berjalan, ya, dan banyak hal dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melakukan segala keajaiban. Nah, jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, kita sebagai orang Kristen harusnya bersyukur dan berterima kasih di mana kita punya Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan segala mujizat dan mampu melakukan segala keajaiban. Dan tentunya, ya, dari keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, kita pastinya terberkati, iman kita semakin diteguhkan dalam Yesus, iman kita semakin dikuatkan dalam Yesus, dan kita semakin bersukacita pastinya. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bahas di video barusan, kira-kira apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji muliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.